Ya, di balik performa buruk dan caci maki haters, Andre Onana ternyata seorang dermawan yang menanggung hidup banyak orang. Dari keluarganya, teman hingga masyarakat di tanah kelahirannya, Kamerun. Onana barangkali paham bahwa ada sebagian hak orang lain dalam setiap rezekinya. Maka dari itu perselisihan soal gaji ini sensitif bagi Onana. Dengan adanya pemotongan yang tak disadari, perhitungan ekonominya jadi berantakan. Banyak keluarga yang terancam tak bisa makan karenanya. Situasi ini pula yang pada akhirnya mendorong Onana untuk pindah ke Trabzonspor. Menurut beberapa sumber yang ada, gaji jadi salah satu alasan utama mengapa Onana menerima pinangan Trabzonspor. Klub dari Turki itu menawarkan kenaikan gaji yang signifikan bagi sang penjaga gawang. Tidak tanggung-tanggung, gajinya disebut naik hampir 2 kali lipat dibandingkan yang ia terima di Manchester. Dilansir Score, gaji Onana di Manchester United tahun 2025 menyentuh 120.000 pounds per pekan. Jika naik hingga nyaris 2 kali lipat, berarti gaji Onana di Trabzonspor sekitar 220.000 pounds per pekan. Tapi yaitu tadi, Onana tak menikmati gajinya sendirian, ia membaginya kepada yang membutuhkan. Andre Onana lewat yayasan Andre Onana Foundation yang didirikannya. Nama yang mudah diingat tentunya, Onana sering mengatakan ia tak akan berada di titik ini tanpa bantuan orang lain, baik keluarga, pelatih maupun Akademi La Masia, Barcelona. Dari situ muncul keyakinan kalau dirinya juga harus banyak menolong orang lain sebagai bentuk balasan. Pemikiran ini yang menjadi pondasi lahirnya Andre Onana Foundation. Dilansir Sempre Inter, yayasannya mulai melakukan kegiatan kampanye pertama pada 2017. Ide awal Yayasan Onana adalah membantu anak-anak dengan kebutaan di Kamerun. Hal ini muncul karena ia melihat betapa terbatasnya fasilitas medis dan minimnya perhatian bagi anak-anak dengan disabilitas penglihatan. Saat yayasan ini berdiri, pergerakannya sangat diapresiasi oleh masyarakat dan publik pemerhati kesehatan karena fokusnya begitu spesifik. Cukup jarang yang merambah pada kasus disabilitas penglihatan dan dikhususkan untuk anak-anak di Afrika, terutama Kamerun itu sendiri. Namun seiring waktu, langkah kecil itu berubah menjadi gerakan besar yang menggugah banyak orang. Andre Onana melihat bahwa persoalan di tanah kelahirannya tidak berhenti pada kebutaan pada anak-anak saja. Setelah ditelusuri, masih banyak anak dan orang dewasa yang harus menanggung penderitaan akibat penyakit yang bisa diobati, namun terhalang biaya dan minimnya tenaga medis. Dari sanalah yayasan milik Andre Onana melebarkan sayapnya. Perlahan tapi pasti, Andre Onana Foundation mulai menggelar misi bedah berskala besar, bekerja sama dengan dokter-dokter ahli dari Spanyol dan organisasi kemanusiaan internasional. Di Yaoundé, ibu kota Kamerun, ratusan pasien pun datang dengan harapan baru. Hernia, gondok hingga masalah kesehatan anak yang selama ini mereka anggap sebagai beban seumur hidup, kini bisa diatasi secara gratis. Kedermawanan yang bahkan tak mampu dilakukan oleh sebagian besar pemerintah di negara-negara Afrika dan Asia. Dalam 3 tahun, lebih dari 1.200 operasi bedah berhasil dilakukan, menjadikan yayasan ini bukan sekedar proyek amal, melainkan penyelamat nyata bagi masyarakat yang sebelumnya tidak punya pilihan. Di sisi lain, menurut Onana, yayasannya belum mau berhenti untuk terus berkembang. Onana dan yayasannya akan menjamah sektor vital lain, yakni pendidikan dengan menyediakan bantuan berupa beasiswa. Bukan cuma fokus pada yayasannya saja, Andre Onana juga aktif membantu anak-anak kurang beruntung di panti asuhan. Saat dirinya pulang kampung ke tanah air, Onana selalu menyempatkan untuk berkunjung ke panti asuhan terdekat. Ia tidak datang dengan tangan kosong. Beras, minyak, gula, susu, mie instan, sabun, hingga kebutuhan sehari-hari lain ia bagikan dengan penuh ketulusan. Bagi anak-anak yatim dan tunanetra yang menghuni panti tersebut, kedatangan Onana bukan sekedar soal bantuan materi, tetapi juga menghadirkan sosok panutan yang membuat mereka merasa berharga. Onana juga kerap memberikan motivasi agar mereka tidak patah semangat untuk mengejar mimpi. Kedermawanan Onana ke panti asuhan menunjukkan satu hal penting. Baginya, kekayaan dan kebahagiaan tidak berarti apa-apa jika tidak bisa dibagikan.
Di balik gemerlap sorot lampu stadion, ia membuktikan bahwa sepak bola juga bisa menjadi sarana untuk menyalakan harapan bagi anak-anak yang tumbuh dalam keterbatasan. Selain lewat yayasan dan donasi, Andre Onana juga menyalurkan kebaikannya lewat laga amal dan fun football, kegiatan yang ia cintai. Di berbagai kesempatan pulang ke Kamerun, ia kerap terlibat dalam pertandingan persahabatan amal yang digelar di lapangan-lapangan dekat rumah yang warnanya bahkan masih merah. Laga ini biasanya bertujuan menggalang dana untuk komunitas, mendukung panti asuhan, atau sekedar memberikan hiburan gratis bagi masyarakat. Sorak-sorai warga yang memenuhi pinggir lapangan selalu menjadi bukti betapa kehadirannya disambut hangat. Yang bikin kagum lagi, Onana tak hanya menghadiri kegiatan seperti ini di negaranya saja. Pada Juni 2025, Onana ikut serta dalam acara Charity Days yang digelar oleh Bertrand Traoré Foundation di Burkina Faso. Dilansir Africa Soccer, acara ini berlangsung sebagai sebuah rangkaian kegiatan sosial yang bertujuan membantu komunitas rentan, terutama anak-anak dan keluarga kurang mampu. Onana datang bukan hanya sebagai bintang tamu, tetapi benar-benar ikut dalam setiap aktivitas, di mana hasil dari event tersebut digunakan untuk mendanai program sosial Traoré Foundation. Onana dengan senang hati membantu karena Traoré adalah sahabatnya. Mereka pernah bermain bersama di Ajax. Sialnya, aksi ini justru jadi salah satu pemantik pemercik api di antara dirinya dan Ruben Amorim. Ada laporan bahwa Amorim tidak senang ketika Onana terlihat bermain di lapangan yang kurang ideal. Amorim yakin pertandingan itu jadi salah satu faktor di balik cederanya Onana di awal pramusim kemarin. Meski tak mendapat respons apik dari sang manajer, Andre Onana telah mendapat apresiasi tertinggi dari FIFPro. Berbeda dengan beberapa program CSR atau kegiatan amal yang kadang seremonial, kontribusi Onana benar-benar nyata. Ia menyelamatkan nyawa dan meningkatkan kualitas hidup orang-orang di negaranya. Inilah yang membuat FIFPro menganggapnya layak menjadi teladan bagi pemain lain. Organisasi internasional yang mewakili lebih dari 65.000 pesepak bola profesional di seluruh dunia itu menganugerahi Onana Impact Award pada 2024. Itu adalah sebuah penghargaan tahunan yang diberikan kepada pesepak bola profesional atas kontribusi positif mereka di luar lapangan. Ex-Inter Milan itu dinilai sebagai pemain yang menggunakan pengaruh, popularitas, dan sumber daya dengan benar. Dalam hal ini, Onana menggunakan seluruh akses dan seluruh yang dimilikinya untuk menciptakan perubahan sosial bagi masyarakat dan negaranya. Di Manchester, Onana memang sedang redup. Tapi, belahan di dunia lain, Onana adalah pelita hidup bagi masyarakat Kamerun.